Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat sore. Ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita merayakan kelahiran gereja, ulang tahun gereja. Tapi bukan ulang tahun gereja lokal, karena gereja lokal kita ulang tahunnya 18 Agustus. Hari Pentakosta ini adalah hari lahir gereja universal, gereja di segala zaman. Boleh tolong dibuka PowerPoint saya, saudaraku? Saudaraku yang di multimedia? Ya. Puji Tuhan. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang Pentakosta. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 11. Next slide. Nah, di sini ada Bapak Ibu, kita akan baca berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat genap, nanti ayat 11 kita baca sama-sama. Dimulai dari saya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, saudara. Tiba-tiba dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Yudea yang berkata dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Sama-sama, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara, ini adalah peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta, yaitu Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya atau gerejanya. Apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta secara harafiah berarti hari ke-50. Hari ke-50. Dan hari Pentakosta ini sesungguhnya awalnya adalah perayaan yang ada di dalam agama Yahudi. Orang Yahudi merayakannya. Merayakan apa? Merayakan 50 hari setelah hari Paskah, setelah mereka keluar dari Mesir. Perayaan 7 minggu. Apa yang mereka rayakan? Yang mereka rayakan Bapak Ibu, pertama, mereka merayakan permulaan penuaian gandum. Jadi setiap tahunnya mereka merayakan Pentakosta, memperingati apa? Memperingati permulaan penuaian, permulaan panen, saudara. Nah, pada hari itu mereka datang ke Bait Allah. Mereka datang ke Bait Allah. Makanya saudara, pada bulan-bulan itu saudara, Yerusalem didatangi oleh banyak orang Yahudi dari berbagai tempat, dari berbagai negara. Ngapain? Mereka itu datang membawa korban persembahan. Ya. Karena pada tanggal 14 itu Paskah, 15 hari raya roti tidak beragi, lalu 50 hari setelah tanggal 14 itu perayaan Pentakosta. Dan perayaan Pentakosta mereka harus membawa persembahan, yaitu 2 roti dan juga ada korban hewan setelahnya. Itu bisa kita lihat di Imamat 23 ayat 17. Nah, Bapak Ibu, ini nggak ada di Alkitab, tapi ada dalam tradisi lisan di dalam Talmud Babilonia. Jadi saudara, di hari Pentakosta ini orang Yahudi juga memperingati pemberian Taurat di Gunung Sinai.
Jadi mereka yakin, percaya bahwa pada hari ke-50 setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa menerima Taurat di Gunung Sinai. Nah, itu adalah konteks dalam Perjanjian Lama. Nah, Tuhan izinkan di hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus terjadi. Dan menurut saya ini bisa disandingkan. Ya, yang pertama, pada hari Pentakosta dalam Perjanjian Baru itu juga terjadi penuaian jiwa-jiwa. Ya, ketika mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa lain, lalu tampillah Petrus berkhotbah, lalu akhirnya banyak orang bertobat. Ada berapa ribu orang saudara yang bertobat? 5.000. Wow, penuaian terjadi. Dan setelahnya di gereja Tuhan menambahkan jumlah-jumlah mereka. Bahkan setelahnya ribuan orang bertobat dan jadilah gereja mula-mula saudara. Jadi juga hari penuaian, tapi hari penuaian jiwa-jiwa. Lalu yang kedua saudara, di hari Pentakosta, satu roh, lalu dimanifestasikan dalam berbagai bahasa. Ini menunjukkan bahwa ada dua suku, ada dua golongan, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Mereka semua diterima oleh Tuhan. Ya, menurut saya ketika Pentakosta Perjanjian Lama itu mempersembahkan 2 roti, ya pada hari Pentakosta Perjanjian Baru, 2 golongan ini semuanya dipersatukan untuk kemuliaan Tuhan di dalam gerejanya. Nah, yang ketiga saudara, di Perjanjian Lama Taurat diberikan, di Perjanjian Baru bukan lagi Taurat yang diberikan, tapi Roh Kudus. Ya. Kalau awalnya diberikan itu hukum, ya, mereka mengenal isi hati Tuhan lewat hukum-hukum Taurat. Tapi di Perjanjian Baru mereka mengenal isi hati Tuhan bukan lewat hukumnya lagi, tapi pribadinya Tuhan datang, tinggal, diam bersama dengan gerejanya. Ya, jadi kalau dibilang apakah ini semua kebetulan? Menurut saya tidak. Ini adalah rancangan Tuhan yang dahsyat, yang tidak terselami, tapi Tuhan kerjakan bagi kita semua gerejanya. Nah, oleh karena itu saudara, apa makna Pentakosta bagi kita sekarang? Yang pertama saudara, makna Pentakosta bagi kita sekarang adalah melalui hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus, Kristus menepati janji-janjinya. Sebelum kematiannya saudara, Kristus pernah menjanjikan bahwa ia akan mengirim seorang penolong yang lain bagi para muridnya. Itu ada dalam Yohanes 14 ayat 16-18 dan seterusnya. Jadi sebelum dia pergi, akan ada penolong yang Tuhan janjikan bagi para murid-muridnya. Nah, yang menarik saudara, seorang penolong yang lain, kata yang lain di sini bukan memakai kata heteros. Pada umumnya ketika memakai kata yang lain, bahasa Yunani itu heteros. Tapi di sini memakai kata alos. Alos itu artinya lain tapi sejenis, sedangkan heteros lain beda jenis. Ya. Nah, artinya Yesus menjanjikan seorang penolong yang sama otoritasnya, yang sama kedudukannya, yang sama kuasanya seperti dia ketika dia pergi nanti. Dan janjinya itu digenapi pada hari Pentakosta. Nah, karenanya saudara, kalau janji Yesus aja tentang roh penolong digenapi, apalagi janji-janji yang lain dalam kehidupan kita. Apalagi janji-janji yang lain dalam kehidupan kita. Dia tidak hanya berjanji soal mujizat-mujizat tanda-tanda, tidak. Tapi lebih dari itu, dia janjikan kehadirannya dan dia sungguh hadir. Dan tidak hanya hadir, dia berdiam dalam gerejanya. Dia berdiam dalam setiap kita orang percaya. Makanya hari-hari ini saudara yang perlu kita renungkan adalah mari kita tetap kuat di dalam iman dan pengharapan dan kasih. Karena janji Yesus, ya dan amin. Ya. Dia hadir. Ternyata dia tidak pergi lalu meninggalkan kita orang percaya, tidak. Tapi malah dia hadir dalam diri kita semua. Nah, itu makna yang pertama saudara, janjinya digenapi lewat hari pencurahan Roh Kudus. Pribadinya ada bersama kita dan kita bersama dengan dia. Nah saudara, yang kedua,
dari hari pencurahan Roh Kudus, kita mengerti, memahami bahwa Kristus memelihara gereja. Saudara, pada hari pencurahan Roh Kudus, Kristus itu membentuk gereja, yaitu tubuhnya, tubuh Kristus, dengan memberi Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk membaptis orang-orang percaya ke dalam tubuhnya. Nah, makanya saudara, hal ini perlu kita mengerti. Dalam Filipi 2, Allah mengosongkan diri menjadi manusia. Lalu apa? Mengambil rupa seorang hamba. Betul ya? Nah, jadi Yesus adalah inkarnasi Allah. Allah yang adalah roh menjadi manusia. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Allah menjadi manusia, maka setiap kita manusia bisa mendapat bagian di dalam Dia. Maka kita gerejanya mendapat bagian di dalamnya. Makanya saudara, melalui hari pencurahan Roh Kudus, sesungguhnya Allah berdiam di dalam kita gerejanya. Roh Kudus hadir di dalam gerejanya. Kita berada bersama dengan Tuhan. Kita masuk menjadi bagian bersama dengan Tuhan, di mana Dia kepala, kita adalah tubuhnya. Kalau Allah gak jadi manusia, saudara, mungkin kita gak dapat bagian bersama dengan Dia. Mungkin Dia akan tetap jauh di sana, transenden, gak tersentuh. Tapi karena Allah menjadi manusia, ketika Dia mati lalu bangkit, Roh Kudus dicurahkan, kita yang adalah gerejanya, kita juga mendapat bagian bersama dengan Dia. Dia tinggal di dalam gerejanya, bersama dengan gerejanya. Dan sekarang seperti Yesus melayani, kita gerejanya pun dipanggil juga melayani, menyatakan kerajaan Allah di bumi ini. Amin, saudara. Amin. Jadi kita ini dibaptis melalui kematian, melalui kebangkitannya, dan bersama Dia kita mengalami pemeliharaan dan kita dikuduskan hanya untuk Dia, saudara. Nah, yang kedua, saudara, Kristus memelihara gereja dengan cara memberikan juga berbagai karunia roh dan kuasa kepada setiap kita. Makanya setelah hari pencurahan Roh Kudus, karunia-karunia dinyatakan. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan yang selanjutnya, saudara, melalui hari pencurahan Roh Kudus, semua diterima menjadi bagian tubuh Kristus tanpa ada perbedaan. Satu roh dimanifestasikan dalam banyak bahasa, berbagai bahasa menyatakan karya keselamatan Tuhan. Semua orang bisa mendengar. Ya. Semua perbedaan tidak dihilangkan, tapi dalam perbedaan itu semua mengalami, semua mengerti karya Tuhan. Satu roh dalam berbagai bahasa dan semuanya, saudara, diterima di hadapan Tuhan, saudara. Nah, makanya saudara, melalui pencurahan Roh Kudus, saudara, ini saya memberikan gambar satu bait Allah, saudara. Ini juga pernah dijelaskan oleh Bapak Gembala. Di sini ada tembok di luar itu, saudara, namanya tembok pemisah. Ya. Di zaman Perjanjian Lama, zaman bait Allah, saudara, tembok itu untuk memisahkan orang non-Yahudi dari orang Yahudi, saudara. Namanya soreh. Jadi orang non-Yahudi hanya bisa masuk ke bait Allah membawa korban, hanya bisa sampai batas tembok tersebut. Tapi saudara, melalui karya keselamatan Yesus, melalui pencurahan Roh Kudus, saudara, tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada lagi tembok perseteruan. Semuanya Tuhan terima. Makanya Paulus katakan tidak ada lagi orang Yahudi non-Yahudi, tidak ada lagi budak orang merdeka, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, semuanya menjadi satu di dalam Kristus, saudara. Nah, makanya saudara, yang perlu kita renungkan dari sini, melalui memperingati hari Pentakosta, mari kita satu di dalam perbedaan. Apapun latar belakang kita, apapun situasi kondisi kita, tapi kita harus hidup di dalam satu roh, yaitu Roh Kudus Kristus, dan juga di dalam satu kasih. Amin, saudara. Amin. Nah, oleh karena itu gereja bisa berdampak. Kalau nggak seperti itu susah, saudara. Nah, yang selanjutnya, saudara, hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dimaknai artinya adalah dimulainya masa pelayanan Roh Kudus.
Ya saudara. Nah, ada yang berkata bahwa hari pencurahan Roh Kudus itu sifatnya historikal, hanya terjadi waktu itu. Dan gak terjadi lagi, dan karya Roh Kudus stop pada waktu itu. Tapi saya nggak setuju, saudara. Memang betul, hari pencurahan Roh Kudus terjadi pada waktu itu. Tapi Roh Kudus, dia berdiam beserta gerejanya dan aktif terus-menerus bekerja, dan karya-karyanya berlanjut dalam kehidupan orang percaya sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Jadi saudara, Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang, melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat, kesembuhan-kesembuhan, kelepasan-kelepasan. Semua yang terjadi di kitab suci itu pun masih bisa terjadi saat ini. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, semua masih bisa terjadi sekarang. Karena Roh Kudus ada bersama dengan kita, gerejanya. Roh yang sama, pribadi dari Tritunggal itu ada bersama dengan kita. Nah karena itu saudara, kita sebagai gerejanya harus sungguh-sungguh mengenali panggilan kita sebagai saksi, menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Makanya dalam hubungan dengan gereja, ya, Roh Kudus memberi kuasa bersaksi memberitakan Injil. Kalau kita renungkan hari-hari ini, seberapa banyak dari kita ketika dalam pergaulan, dalam pekerjaan kita bercerita tentang perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan, tentang apa yang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, memberikan pertumbuhan kepada gereja, ya saudara. Hari-hari ini banyak gereja itu tidak mementingkan pertumbuhan rohani, hanya mementingkan pertumbuhan kehadiran. Ya. Makanya yang ditampilkan itu bukan soal kebenaran, tapi yang ditampilkan itu adalah apa saudara? Hanya janji-janji, berkat-berkat. Makanya banyak jemaat sekarang seringkali diminabobokan. Dia datang tidak dengan istrinya, dengan simpanannya. Bisa pulang salaman pendeta, senyum-senyum, pendeta bilang datang lagi minggu depan ya. Gak ada teguran. Pelayan Tuhan bisa seenaknya. Ya. Keluarga-keluarga yang hancur datang senyum-senyum, padahal di rumah itu udah gak omongan, dibiarin sama gembalanya. Kenapa? Karena gereja hari-hari akhir ini banyak yang tidak konsen pada pertumbuhan rohani. Yang penting datang, yang penting rame. Tapi kita belajar, mari kita berkomunitas dan juga bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak Ibu, gereja adalah tubuh Kristus. Artinya kehendak Bapa yang kita cari, kehendak Bapa yang kita kejar. Kami juga sebagai tim pastoral berusaha hidup seperti kehendak Tuhan. Kami berusaha menjadi teladan. Kami berusaha untuk menguasai diri. Kenapa? Karena sekali lagi, kita terikat sebagai tubuh Kristus. Kan gak mungkin saudara, ini kepala, ini tubuh. Ya. Saya perintahkan angkat tangan kiri, yang bergerak malah kaki kanan. Nah ini ada yang aneh. Jangan-jangan stroke kan gitu. Jangan-jangan ada yang geser di sini. Nah, makanya saudara, pertumbuhan itu penting, dan Roh Kudus membawa gereja dalam pertumbuhan. Makanya bisa para Rasul 2, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kenapa bisa bertambah jumlahnya? Karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan mereka bersekutu bersama. Gak ada milik masing-masing, milik bersama. Mereka saling berbagi, bahkan mereka saling bersaksi. Makanya bertumbuh rohani ya saudara. Gak ada kepentingan sendiri di situ. Yang ada kepentingan kepala gereja, kepentingan Kristus. Nah ini yang sebenarnya saudara, kerinduan kami, kita menjadi satu dalam kasih dan juga dalam roh. Memberikan kuasa kesembuhan dan mujizat. Roh Kudus hadir dan kuasa itu masih ada sampai sekarang. Iya. Kemarin istri saya opnam. Ya. Di rumah tuh mukanya lemes. Datang Bu Lydia, datang Bu Ratna, datang Bu Yuni. Langsung ketawa-ketawa padahal masih sakit. Karena
kasih persaudaraan, kadang kita lupa loh rasa sakit. Iya, kepedulian bisa membuat kita kembali mengingat kasih Tuhan. Nah, sekarang begini saudara, ketika kita mengalami segala hal itu, kita fokus sama Tuhan, bisa terjadi mujizat? Bisa. Tapi seringkali kedagingan kita membawa kita fokus kepada apa saudara? Masalah dan sakit penyakitnya. Makanya iman kita akhirnya tidak bertumbuh, dan iman yang harusnya biji sesali bisa memindahkan gunung, ini nggak sebiji sesali saudara. Akhirnya nggak bekerja. Kan begitu saudara. Ya, makanya sekali lagi saudara, Roh Kudus ada dalam kita, maka ada kuasa itu saudara. Kalau kita mau fokus sama Tuhan, memberikan karunia jawatan pelayanan kepada gereja. Nah saudara, kau punya talenta, kau punya segala macam, itu karunia Tuhan. Dan karunia Tuhan itu bukan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk kompetisi, tapi untuk bersinergi, memberikan kontribusi bagi pelayanan, bagi kerajaan Allah. Gak semua karunianya nyanyi, gak semua karunianya musik. Ada yang karunianya masak. Pokoknya kalau ibu ini yang masak kok rasanya beda gitu. Padahal resepnya sama. Ada yang begitu. Ada juga yang karunia senyum, menyambut. Jadi orang setiap disalam, sukacita. Yang lagi bete tiba-tiba langsung sukacita lihat wajahnya gitu saudara. Kayaknya bukan saya sih. Kayaknya Bu Sispina ya benar. Lihat wajahnya langsung nggak diteduh ya. Tadi ada ombak badai di hati tiba-tiba teduh. Ya. Ada yang namanya begitu. Iya, ada. Jadi karunia itu macam-macam, tapi intinya adalah karunia itu bukan untuk membuat kita menonjol, tapi untuk membuat kita saling bersinergi, sama-sama dalam persekutuan memuliakan nama Tuhan. Makanya saudara, ketika kita rindu melayani, pasti Tuhan mengaruniakan sesuatu lagi. Tapi ketika kita mulai sombong, kita mulai merasa bisa, karunia itu bisa Tuhan ambil kembali. Makanya butuh kerendahan hati dan ketekunan. Memberi kuasa kesatuan kepada gereja. Nah itu yang menyatukan kita, roh loh saudara. Ya, yang menyatukan kita itu roh loh. Saudara maaf kata nih ya, maaf kata. Latar belakang kita beda-beda betul ya. Ada yang ya kayak saya orang Batak, ya mukanya keras. Ada yang orang Chinese, ada orang Toraja, ada yang dari tanah Jawa, ya kan? Sekarang begini, pendidikannya pasti beda-beda. Gayanya juga beda-beda. Dalam menanggapi atau dalam respon juga beda-beda. Kalau orang Batak tuh sumbu pendek. Orang ngomong sedikit, dikira marah, padahal memang begitu ngomongnya. Kan begitu. Nah tapi saudara, kenapa kita bisa sama-sama? Kenapa kita bisa duduk sama-sama, gak ada yang tersinggung? Kenapa kita bisa saling memahami? Karena kita punya roh yang sama. Roh Kudus. Ada kasih Tuhan dalam hati kita. Makanya ada yang namanya kelemah lembutan, ada penguasaan diri, ada kemurahan. Buah roh itu yang membuat kita bisa bersatu unity meskipun berbeda-beda. Buah roh itu yang membuat kita bisa memahami kelemahan orang lain dan membantu yang kuat, membantu yang lemah. Seperti itu. Lalu mempersiapkan gereja sebagai mempelai Kristus. Roh Kudus juga yang membantu gereja hidup dalam kekudusan. Nah dari sini saudara yang saya mau bagikan adalah, maka kita sebagai gereja perlu memperhatikan relasi kita kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus itu bukan hanya energi, enggak saudara. Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa, power, bukan. Roh Kudus itu pribadi. Karena dia pribadi, maka dia bisa diajak berrelasi, berhubungan. Ya, kayak istri saya kan, yang cantik ini kan pribadi. Ya, makanya kehendaknya bisa berbeda, bisa berrelasi. Saya bangun hubungan sama dia, ya kan? Makanya dulu dari sekian banyak cowok, ya kan? Akhirnya saya yang dapat. Banyak loh. Berrelasi. Dan
itu ada pengorbanan nggak? Ada. Ya. Kita cari-cari pakai Intel kan, apa makanan kesukaannya, tempat nongkrong yang asik, ya. Dulu belum ada Google, saudaraku. Dulu masih cari-cari lewat majalah, sama tanya-tanya teman nongkrongan. Nah itu. Ada usaha nggak? Ada. Ya, habis pelayanan kita dapat PK, terus PK-nya kemana? Ya buat modal pacaran. Ya, itu usaha loh. Benar nggak? Untuk membangun relasi. Nah, kalau Kudus juga pribadi begitu. Sekarang pertanyaan kita. Sekarang pertanyaannya, saudara, seberapa keraskah kita membangun relasi antara gereja dengan Roh Kudus? Ya. Kalau Roh Kudus itu jadi manusia, saudara, ya, terus jadi kayak pacar kita, ya. Kita punya duit nih, bisa traktir dia makan pizza, tapi karena kita pelit dalam mie ayam pinggir jalan, tersinggung nggak? Tersinggung nggak? Manusia aja tersinggung, apalagi dia yang terhormat termulia. Dia sumber segalanya. Makanya dalam membangun relasi, saudara, yang namanya pengorbanan mah biasa. Yang namanya cuma dalam segi memberi waktu mah biasa. Amin, saudara. Dan memang itulah, saudara, inti daripada gereja dengan kepalanya Kristus, harus ada relasi. Nah, selanjutnya, saudara, dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus membaharui dengan cara melahirbarukan. Nah, saudara, kita percaya bahwa hanya melalui Roh Kudus seorang bisa mengaku Yesus Tuhan. Hanya melalui lawatan Roh Kudus seorang bisa percaya kepada Yesus. Saudara, saya punya pengalaman. Saya itu dari kecil anak baik-baik. Percayalah. Tapi karena saya waktu SMP dibully, salah pergaulan, lalu saya mengalami yang namanya kerasnya papa saya sempat kecewa, saya sempat pahit dan dalam sekali. Saya pernah cerita berapa kali, saya itu pernah bertekad dalam hati saya waktu itu, kalau nanti saya besar saya mau balas, saking itu. Dan entah kenapa momen ini ada dalam hidup kita dan saya sesali. Nah, saudara, dari SMP saya ikut namanya persekutuan remaja di satu gereja, lalu ikut lagi, diajak-ajak ikut persekutuan ini, persekutuan itu, diajak, ya saudara ya. Bahkan dalam setiap ibadah diajak, sebenarnya hati saya itu nggak mau. Karena tadi ada yang nggak beres dalam hati saya. Tapi saya terpaksa, karena yang nyuruh siapa? Orang tua. Ya udah ikut-ikut aja. Tapi selagi pergi, selagi ibadah, saya nggak fokus. Mau pendeta yang ngomong, mau kakak yang ngomong, kakak rohani yang ngomong. Kadang kalau orang tua yang ngomong, saya nggak berubah. Saya tetap susah untuk percaya Tuhan. Sampai satu momen SMA, ada momen retret rockis. Itu bukan retret pertama, saudara. Ini udah berapa kali diajak retret dari SMP loh. Sampai SMA juga ada retret sebelumnya. Tapi saya nggak pernah mau ikut. Tapi entah kenapa di momen ini saya terjebak ikut. Dan seperti biasa, saudara, saya duduk paling belakang. Kenapa? Karena memang saya nggak tertarik. Hati saya nggak beres. Tapi saudara, di momen itu, di sesi itu, atau waktu sesi bapak, hati bapak, yang ngomong itu bukan pendeta, yang ngomong itu cuma kakak-kakak mahasiswa dari gereja GKKD, saya ingat. Dan namanya pun saya ingat, Kak Daud. Dan dia khotbah, tapi entah kenapa saya duduk di belakang, tiba-tiba kayak bicara sama saya, dan hati saya tertemplak. Hati saya mengerti, hati saya memahami. Dan saudara tahu, pada waktu altar kok, saya bisa dengan rela hati saya maju, membawa hidup saya, dan saya minta ampun sama Tuhan, saya bertobat. Saudara, di situ hati saya kepenuhan roh. Di situ saya juga pertama kali berbahasa roh. Di situ juga saya mengambil satu keputusan, saya mau melayani Tuhan. Itu di SMA, itu di akhir, mau naik kelas 2. Dan di situ juga saya mengalami yang namanya, ini mulut nggak bisa berkata-kata ngomong kotor, lalu yang kedua berhenti merokok. Saya dari SMP merokok, berhenti merokok, malah cuma rokok langsung mual. Itu karunia Tuhan. Tapi yang mau saya katakan di sini, saudara, kalau Roh Kudus bekerja, setiap kita bisa mengaku Yesus Tuhan. Tapi saudara, ada juga tipe orang yang keras hati. Makanya ada dalam Ibrani bilang, kalau hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskanlah hatimu seperti bangsa Israel. Jadi ada tipe bangsa Israel, ada tipe-tipe tuh orang-orang seperti Firaun.
yang udah diomongin, yang udah terus didoain segala macam, tapi hatinya masih terus keras. Bisa nggak dia datang sama Tuhan? Bisa. Tapi waktunya lebih lama. Nah, karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau hari ini mendengar firman, engkau hari ini ditegur firman, jangan keraskan hati, tapi biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu dan dia akan berdiam, saudara. Nah, bagi orang percaya juga, saudara, Roh Kudus itu berdiam dan Roh Kudus memeteraikan orang percaya. Nah, kemarin hari Sabtu, saudara, kami ada ibadah Yud dan sharing. Itu tentang kisah yang namanya Marta dan Maria. Di tahun pertama, saudara, Yesus pergi melewati Betania, lalu mampir singgah di rumah Marta dan Maria, saudara. Jadi Yesus hadir di rumah Marta dan Maria. Nah, kehadiran Yesus diterima dan dihormati oleh kedua orang ini. Tapi saudara, yang membedakan adalah sikap mereka. Sikap Marta dalam menghargai Yesus, dia sibuk melayani, dia sibuk mempersiapkan segala sesuatu di dapur. Sedangkan sikap Maria, dia menghormati Yesus dengan dia duduk diam di kaki Yesus. Dia mendengarkan pengajaran Yesus, dia mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dia fokus pada Yesus, bukan fokus kepada pelayanan, saudara. Nah, yang menariknya, dalam perikop itu Yesus bilang, Maria mengambil bagian yang terbaik. Kenapa? Karena dia fokus kepada Tuhan. Dia dekat, dia mendengar kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya mau katakan begini, Yesus itu hadir, Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan setiap kita, saudara. Dia ada bersama kita. Tapi seringkali banyak orang Kristen, mereka memiliki sikap yang berbeda dalam meresponi kehadiran Tuhan. Ada yang sikapnya itu seperti Marta. Dia bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokusnya kepada diri sendiri, pencapaiannya, pelayanannya, profesinya. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya berbeda responnya. Penuh kekhawatiran, penuh kesusahan. Bukan karena Tuhan tidak menolong. Tuhan hadir bersama hidupnya, tapi dia tidak melihat Tuhan. Dia tidak mendengar Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Tuhan dia taruh dalam satu ruangan tertentu, dan dia asik dengan dunianya. Dia asik dengan caranya. Dia andalkan dirinya. Mungkin dia pikir dengan sibuk dengan dirinya, Tuhan berkenan tidak begitu. Tapi ada tipe yang kedua, tipe Maria, saudara. Dia menghargai kehadiran Yesus. Dia membangun relasi dengan Tuhan. Dia mau duduk diam, meskipun Marta berisik di dapur, sang-seng-song, baunya kemana-mana gitu kan. Tapi dia tetap duduk diam. Dia fokus dengan Tuhan. Ini orang yang datang ke gereja, dia memberikan perhatian penuh kepada Tuhan. Dia beribadah dengan segenap hati, memuliakan Tuhan. Dia menghargai, menghormati kehadiran Tuhan. Lalu hidupnya berbeda nggak nantinya? Berbeda. Saya cerita kemarin, dalam Yohanes 11, waktu Lazarus mati, pertama kali yang datang menemui Yesus itu Marta, dan dia berkata, ya Yesus, seandainya engkau lebih cepat datang, Lazarus tidak akan mati. Tapi Yesus menjawab, Lazarus tidak mati, dia akan bangkit. Nah, si Marta ini, karena tadi dia asik sendiri, nggak bangun relasi, dia bukannya terima perkataan Yesus, malah dia debat Yesus. Ya benar bangkit sih, tapi bangkitnya nanti bersama orang-orang yang lain. Iya bangkit sih Tuhan, tapi nanti. Jadi dia nggak percaya dengan perkataan Yesus. Dia nggak mengerti perkataan Yesus karena relasinya itu nggak dalam seperti Maria. Setelah Marta berkata-kata, datanglah Maria. Maria juga berkatakan yang sama. Yesus seandainya kau lebih cepat datang, mungkin Lazarus tidak mati. Tapi yang membedakan adalah Maria, dia datang, dia berlutut, dia menangis, dia merendahkan hati. Gara-gara perbuatan itu, saudara, Yesus, masgulah hati Yesus, tergeraklah hati Yesus, dan Yesus membangkitkan Lazarus. Lalu yang kedua, selanjutnya ketika Lazarus sudah bangkit, Yesus datang lagi ke Betania. Marta melayani,
Tapi Maria lebih dari sekedar melayani. Dia bawa setengah kartu minyak narwastu, dia pecahkan, dia urapi Yesus. Dia urapi kaki Yesus dengan rambutnya. Baunya semerbak. Bahkan ketika Yudas menghakimi dia, buat apa sia-siakan, mendingan buat orang miskin. Tapi Yesus membela Maria. Saudara lihat perbedaan hidup kedua orang ini. Yang satu dia menyadari kehadiran Yesus di dalam hidupnya, kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Makanya dia punya sikap respon yang berbeda dalam tekanan, dalam permasalahan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia nggak berdebat dengan Tuhan. Dia nggak menyalahkan Tuhan. Tapi Marta, dia lebih sibuk dengan pencapaiannya, sibuk dengan dirinya, sibuk dengan profesinya. Dia tahu ada Tuhan, tapi dia sibuk dengan kehidupannya. Dia lupa bangun relasi sama Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya berbeda. Kurang pengharapan. Biasa aja. Nah makanya saudara, melalui hari Pentakosta ini kita disadarkan bahwa Tuhan hadir bersama kita. Dan sekarang saudara, pertanyaannya, seberapakah usahamu menghargai relasi dengan Tuhan dalam hidup? Iya. Ini anak-anak muda, kemarin saya tanya, bangun tidur berdoa enggak? Ada tuh yang nggak berdoa. Saya bilang dari muda berdoa, bangun tidur. Mau tidur juga berdoa. Bahkan seharusnya masih muda, matanya masih bening, belajar baca firman. Jangan hobinya ngelihat angka mulu. Jangan begitu. Lihat angka itu apa? Kalkulator. Lihat angka ada RP-nya. Angka. Giliran ada yang jatuh lembaran gitu, 100.000 langsung tahu padahal jauh di sana gitu saudara. Giliran Alkitab yang dibaca dekat kayak lagu ngantuk gitu. Jangan begitu. Ya. Ini bukan nyindir, ini realitas. Ya. Gak percaya? Coba saya jawabin dompet sini. Pasti langsung dia. Ya saudara ya. Jadi mari kita hargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Kita tidak mudah amin saudara. Dan yang terakhir, bagi orang yang belum percaya, Roh Kudus datang menginsafkan. Nah makanya saudaraku, kalau kita ada keluarga, ada teman yang belum percaya, mari kita doakan. Mari kita doakan. Jadikan mereka VIP list dalam hidup kita. Doakan aja. Doakan aja. Doakan. Percayalah bahwa Roh Kudus pasti akan melawat orang ini. Tapi pertanyaannya begini saudara, kenyataannya begini. Seringkali kita sebagai orang Kristen, ya tadi sibuk sama diri sendiri. Sehingga ketika ada keluarga yang belum percaya, ketika ada teman yang belum percaya, kita kayak ya, yang penting gue masuk surga. Gak bisa gitu. Gak bisa gitu. Kita bukan hanya menjadi teladan, tapi kita juga doakan mereka. Karena Roh Kudus menginsafkan orang-orang yang tidak percaya. Kalau kita nggak pernah berdoa untuk mereka, kapan Roh Kudus mau melawat kehidupan mereka, saudara? Nah, ini yang menjadi perhatian kita, saudara. Roh Kudus mengenal orang-orang tidak percaya akan dosa-dosa mereka. Nah, saudara, ini juga yang perlu kita perhatikan. Sebagai orang percaya, kita jangan takut berkata benar. Kita jangan takut menegur dalam kasih. Orang tua kepada anak, jangan takut menegur dalam kasih. Karena apapun yang kita lakukan, kalau dasarnya kasih, memang karena ketulusan, saya yakin Roh Kudus juga ikut serta di sini. Karena dasarnya kasih. Dasarnya kasih akan jiwa-jiwa. Nah yang terakhir saudara, melalui hari Pentakosta kita memahami bahwa Tuhan memperlengkapi orang percaya untuk melaksanakan amanat agung. Nah itulah sebabnya sebelum murid-murid pergi untuk bersaksi dan melayani, mereka diperintahkan untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima baptisan, pencurahan Roh Kudus, dan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, kita gereja sudah dicurahkan Roh Kudus, artinya kita semua sudah diperlengkapi untuk menjadi saksi, saudara. Pribadi ketiga dari Tritunggal, pribadi Tuhan sendiri yaitu Roh Kudus itu tinggal dalam kita. Dan kita dipanggil menjadi saksi, saudara, bukan sakti. Ya.
Roh Kudus itu ada supaya kita menjadi saksi. Artinya apa? Selama kita menjadi saksi, selama kita memberitakan firman, maka ada kuasa Tuhan menyertai kita. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita, saudara. Kadang-kadang ya, kalau dipikir-pikir, dulu saya nggak bisa bicara seperti ini. Dari keluarga nggak ada yang bisa main musik. Nggak pernah berpikir saudara bisa menjadi kakak rohani. Orang hidup aja belum beres itu, maksudnya banyak masalah, mau jadi kakak rohani, mentor bagi banyak orang. Apalagi sekarang jadi wakil gembala. Karena nggak pernah terpikir saudara. Tapi selama kita mau jadi saksi, mau memberi diri menjadi pelayan Tuhan, ternyata Tuhan perlengkapi kita. Tuhan berikan kemampuan. Gak ngerti desain, jadi bisa desain. Gak ngerti musik, bisa musik. Nyanyi salah-salah nada, bisa juga nyanyi. Menghadapi orang sulit emosian, sekarang saya bisa lemah lembut. Wah, dulu jangan senggol sedikit, senggol bacok. Ya karena kan biasalah, namanya juga orang yang penuh kepahitan. Tapi ketika menerima dia jadi pelayan Tuhan, dimarah-marahin, dipersalahkan, difitnah, dijelek-jelekin di depan orang banyak, tetap senyum. Karena ada Roh Kudus, dan disitulah kita menjadi saksi yang memuliakan Tuhan. Tapi ada orang ngaku-ngaku, ada Roh Kudus, bahasa rohnya paling kenceng, Pak. Bahasa rohnya paling kenceng. Senggol dikit, somasi. Ini para eksiku ya. Senggol sedikit, langsung emosi, maksud saya jadi somasi sih. Emosi. Emosi saudara. Iya benar. Dapat keadaan yang tidak menyenangkan, memaki-maki. Ada yang begini. Sudah diperlakukan tidak baik, yang marahin pengerjanya. Ada yang begini, saudara. Ada. Padahal kalau pejabat yang bantu, bahasa rohnya itu variasi, saudara. Ya kan ada yang cuma satu macam kan, dari dia baru bertobat sampai terakhir itu aja bahasa roh. Ini variasi, saudara. Variasi. Tapi hidupnya, soal uang nggak bisa dipercaya, keluarganya juga tidak harmonis, emosian, temperamen orangnya, tidak mau menerima perlakuan tidak baik. Nah yang begini saudara, saya tidak yakin Roh Kudus memimpin hidupnya. Saya yakin dia masih dipimpin oleh kedagingan. Karenanya saudara, izinkan Roh Kudus berkuasa dalam hidup kita, memenuhi hati kita, sehingga hidup kita bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, bukan jadi sakti. Kalau jadi sakti gagah-gagah, senggol dikit tadi, itu namanya sakti. Tapi kita jangan jadi orang-orang sakti, tapi kita menjadi saksi yang memuliakan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin para pelayan Tuhan. Saksi ya, saksi bukan sakti. Nah, jangan sombong, ya rendah hati. Ya. Pak Asigur juga saksi bukan sakti dia. Saksi. Makanya itu. Saksi. Ya, lihat tuh hambanya kan. Meskipun dia sekolah tinggi-tinggi, tapi tetap rendah. Tinggi Pak. Sekolahnya. Tapi kalau badan tinggi aja. Kayak bercanda. Ini memang sebenarnya kalau sore saudara ya. Apalagi kalau di depan keluarga semua gitu bawaannya bikin bercanda, ada bikin sukacita gitu. Haleluya. Jadi saudara sekali lagi mari kita menjadi saksi Tuhan, jadi berkat dimanapun kita berada. Biarlah perkataan dan perbuatan kita bisa membawa orang semua mengenal Tuhan lebih lagi. Seorang pemain musik untuk maju ke depan, kita mau datang kepada